Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syarudin, MPM 2001-011041, Prodi PAI kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kalimat dan Unsurnya, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Andri Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Pembahasan. A. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Dapat dikatakan sebagai satuan bahasa terkecil karena sesungguhnya di atas tataran kalimat itu masih terdapat satuan kebahasaan yang jauh lebih besar. Pakar berbeda menyatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi akhir, dan secara aktual dan potensial terdiri atas klausa. Secara umum dapat disampaikan bahwa satuan-satuan bahasa lebih besar yang ada di atas tataran kalimat itu adalah paragraf dan wacana. Suatu pernyataan dapat dikatakan kalimat jika dalam pernyataan itu sekurang-kurangnya terdapat predikat dan objek, baik disertai subjek pelengkap atau keterangan maupun tidak, tergantung pada tipe verba predikat kalimat tersebut. Untuk menentukan predikat suatu kalimat dapat dilakukan pemeriksaan apakah ada verba dalam untaian kata itu. Selain verba, predikat suatu kalimat dapat pula berupa adjektiva dan nomina. Unsur-unsur kalimat. Di samping berunsur subjek dan predikat, kalimat dapat dibangun dengan unsur yang lebih kompleks seperti pada contoh berikut ini. Ayah, subjek, selalu mengirim predikat, kami, objek, uang pelengkap, setiap awal bulan keterangan. Berdasarkan contoh dapat diketahui bahwa sebuah unsur kalimat dapat berupa subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah unsur pembentuk kalimat yang harus disebut pertama adalah subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat, di samping unsur predikat. Dengan mengetahui ciri-ciri subjek secara lebih rinci, kalimat yang dihasilkan dapat dipelihara strukturnya. Ciri-cirinya adalah A. Merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. B. Dapat disertai kata ini atau itu. C. Tidak didahului kata depan dan posisi. D. Berupa nomina atau frasa nominal. Yang kedua, predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang memberikan atau memberitahukan apa, mengapa, bagaimana, atau berapa tentang subjek kalimat. Predikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Merupakan jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, atau berapa. Dilihat dari segi makna, bahwa kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa atau bagaimana adalah predikat kalimat. Pertanyaan sebagai apa atau jadi apa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa nomina penggolongan entitas. Kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa numeralia, kata bilangan, atau frasa numeralia. B. Dapat didahului kata indah adalah merupakan. Predikat kalimat dapat berupa kata adalah ialah predikat itu terutama digunakan jika subjek kalimat berupa unsur yang panjang sehingga batas antara subjek dan pelengkap tidak jelas. C. Dapat disertai kata pengingkaran tidak atau bukan. Predikat dalam bahasa Indonesia mempunyai bentuk pengingkaran yang mewujudkan oleh kata tidak. D. Dapat disertai kata-kata aspek modalitas. Predikat kalimat yang berupa verba atau adjektiva dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, sedang, belum, dan akan. E. Dapat berupa kata atau kelompok kata kerja, atau kelompok kata sifat, kata kelompok kata benda, atau kata kelompok kata bilangan. 3. Objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Objek memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Langsung mengikuti predikat. B. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Objek yang hanya terdapat pada dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. C. Tidak didahului kata depan atau prosesi. D. Dapat didahului kata bahwa.
Anak kalimat pengganti nomina ditandai oleh kata bahwa dan anak kalimat ini dapat menjadi unsur objek dalam kalimat transitif. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenai perbuatan subjek. Pelengkap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Melengkapi makna kata kerja. Ciri sama dengan objek. Perbedaannya objek langsung di belakang predikat, sedangkan pelengkap masih dapat disisipkan unsur lain, yaitu objek. Unsur kalimat buku baru, sepeda baru di atas berfungsi sebagai pelengkap dan tidak mendahului predikat. 5. Keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frasa ditandai oleh prosesi seperti di, ke, dari, dalam, pada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Berikut ini beberapa unsur keterangan. Ciri-ciri keterangan yaitu A. Memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat, kemiripan, sebab, atau kesalingan. B. Memiliki keluasaan, letak, atau posisi. C. Didahului kata depan seperti di, ke, dari, pada, dalam dengan kata atau penghubung. B. Penggolongan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang jumlahnya banyak biasanya disusun dengan pola mempunyai makna. Pola yang disusun berdasarkan unsur-unsur pembangun kalimat. Berikut ini merupakan pola kalimat dasar. A. Kalimat berpola SP P verba. Kalimat berpola SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek berupa nomina, frasa, atau klasa, sedangkan predikat berupa verba atau frasa verbal. Contoh, dia sedang tidur. B. Kalimat berpola SP. Kalimat yang berpolakan SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek berupa nomina, frasa nomina, atau klausa, sedangkan predikat berupa nomina. Tetapi nomina predikat mempunyai pengertian lebih luas daripada nomina. Subjek dan berupa nomina penggolongan, identifikasi. Contohnya, ayah, guru bahasa Inggris. C. Kalimat berpola SP P adjektif. Kalimat yang berpola adjektif SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek nomina atau klausa, sedangkan predikat berupa adjektiva, kata sifat. Contohnya, gadis itu cantik. Kalimat berpola SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap, di mana subjek berupa nomina, kata benda, frasa nomina atau klasa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina benda. Contohnya, Foni makan roti. Kalimat berpola SPO merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek, di mana subjek berupa nomina, kata benda, frasa nomina atau klasa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, mereka menonton bioskop. Jenis-jenis kalimat. Kalimat dapat dibagi menjadi dua jenis antara lain. A. Menurut jumlahnya, klausanya membedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa karena terdiri dari satu klausa yang unsurnya subjek dan predikat dan serta tunggal. Maka kalimat ini disebut kalimat tunggal. Berdasarkan jenis frasa pengisi predikatnya, kalimat tunggal dapat dibagi menjadi empat macam. Yang pertama, kalimat nominal. Kalimat nominal ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nominal. Yang kedua, kalimat adjektiva. Kalimat adjektiva predikatnya terdiri dari kata golongan berbagai yang termasuk golongan kata sifat atau terdiri dari frasa golongan verba yang unsur pusatnya berupa kata sifat. Selanjutnya, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata frasa golongan verbal. Dan selanjutnya, kalimat numeral. Kalimat yang hakikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan bilangan. Yang kedua, kalimat majemuk adalah kalimat yang berupa gabungan dari dua atau lebih klausa tunggal. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua bagian. A. Kalimat majemuk setara. Gabungan beberapa kalimat tunggal sebuah kalimat yang lebih besar dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan tidak
kehilangan unsur-unsurnya. Biasanya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Yang B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang berhubungan pola tidak sederajatnya salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat. Jangan bagian kalimat yang lebih rendah kedudukannya disebut anak kalimat. Yang C. Kalimat majemuk campuran. Kalimat yang terdiri dari sebuah pola atasan atau sekurang-kurangnya dua pola bawah atau sekurang-kurangnya dua pola atasan dan satu atau lebih bawahan. B. Jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Kalimat menurut kelengkapannya dibagi menjadi dua, yaitu kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak memiliki salah satu unsur subjek dan predikat. Kalimat ini sering dipakai pada slogan, ucapan, atau sapaan dan bahasa lisan. Jenis kalimat menurut susunan subjek predikat. Kalimat menurut susunan subjek dan predikat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat versi. Kalimat yang subjeknya mendahului predikat. Yang kedua, kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Urutan ini digunakan untuk penegasan makna. Jenis kalimat menurut fungsi isinya. Yang pertama, kalimat berita. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, kalimat berita pada umumnya berfungsi untuk memberikan sesuatu informasi pada orang lain, sehingga orang yang mendengar informasi tersebut. Umumnya kalimat berita disertai kontur intonasi akhir kalimat yang menurun. Yang kedua, kalimat tanya. Jika ditinjau fungsinya, kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya ini pola intonasinya berbeda dengan kalimat berita. Ketiga, kalimat perintah. Berdasarkan fungsi dalam hubungan situasi, kalimat perintah mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang lain. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.